Cekikikanmu di waktu-waktu serius sebenarnya bukan tawa, melainkan adalah mekanisme pertahanan yang membantumu melewati masa sulit. Meskipun beberapa orang memahaminya, kamu mungkin merasa sangat tidak nyaman saat mengalaminya. Jadi, agar bisa berhenti cekikikan di momen-momen tegang, kamu perlu menggantinya dengan sesuatu yang mengalihkan perhatianmu. Cobalah menjilat atau bahkan menggigit bibir. Kamu juga bisa mencoba menggigit bagian dalam pipimu atau mencubit diri sendiri. Rasa sakit ini akan menghentikan tawamu. Kalau beruntung. Fidgeting juga bisa. Intinya, cari kegiatan yang bisa mengalihkan perhatian. Mulai dari mencetak-cetakan pulpen, menekan tombol ponsel, atau bahkan menyentuh anting. Wah, cowok nggak bisa ya? Kalau sudah tidak tahan, satu-satunya solusi yang ada hanyalah pergi. Cari alasan yang masuk akal. Misalnya, kamu mual atau butuh udara segar, dan tertawalah sepuasnya saat tak ada yang melihat. Tertawa juga bisa menjadi obat yang ampuh setiap kamu merasa stres, tapi harus lihat-lihat tempat ya. Oke. Terkadang kamu tidak bisa pergi, dan menggigit bibir tidak mujarab lagi. Nah, cobalah fokus ke satu warna di ruangan. Cari semua benda kuning, lalu yang merah, dan selanjutnya. Memecahkan masalah kecil seperti ini bisa menstabilkan emosimu lagi. Bernyanyi di dalam hati, berhitung dari 1 sampai 20 atau bahkan meniru iklan aneh yang kamu lihat di internet semalam. Intinya adalah mengalihkan perhatian ke hal netral. Biasanya butuh waktu kurang dari semenit untuk menenangkan diri setelah kamu berhenti memikirkan apapun yang membuatmu cemas. Saat masuk ke suatu ruangan, kemungkinan semua mata tertuju padamu. Buka lebar matamu dan tunjukkan kamu juga menyambut mereka. Saat tersenyum, jaga mulutmu agar terbuka. Jika terlalu lebar, beberapa orang mungkin berpikir itu senyum palsu. Sip, waktunya menyapa semua orang. Ingat, jabat tangan lemah mungkin dianggap menyinggung. Kesan pertama selalu penting. Jika jabat tanganmu tegas, orang-orang langsung berpikir, kamu orang yang ramah dan mudah bergaul. Mereka yang jabatan tangannya kuat juga lebih mudah diterima kerja. Dan yap, tak ada yang suka menyentuh tangan dingin. Jadi, hangatkan tanganmu sebelum bersalaman. Cara seseorang menjabat tanganmu bisa menunjukkan niat mereka. Salaman 2 tangan berarti dia bisa dipercaya. Dan jika seseorang menyentuh lengan atau bahumu saat menjabat tangan, mungkin artinya dia kurang pandai berkomunikasi. Untuk cewek-cewek, selalu bawa tas tanganmu di tangan kiri. Tangan kanan harus selalu siap bersalaman. Jangan merepotkan dirimu sendiri dengan memindah tas ke tangan satunya saat kamu perlu menyapa seseorang. Trik lain agar terlihat lebih ramah di acara apapun adalah membawa minuman. Dengan begini, orang-orang di sekitarmu, entah bagaimana, merasa kamu lebih mudah didekati. Mau teman lama atau orang yang baru kamu temui, selalu sebutkan nama orang yang kamu ajak bicara. Ya, mungkin ada ratusan orang di sini, tapi kalau kamu terus menyebut nama teman bicaramu, itu akan membuat mereka merasa istimewa. Aku pernah punya teman SMA yang ingat nama-nama semua anak seangkatan. Dan aku juga ingat, semua orang dekat sama dia. Pujilah siapapun teman bicaramu. Psikolog mengatakan, semua ucapan kita memengaruhi cara orang memandang kita. Saat kamu memuji penampilan seseorang, secara tidak sadar, mereka mulai berpikir kamu baik. Begitu juga sebaliknya, saat kamu mengeluh tentang keburukan seseorang, teman bicaramu mungkin berpikir kamulah yang tidak baik, bukan orang yang kamu gosipin. Supaya makin banyak disukai orang, cobalah teknik pencerminan alias mirroring. Coba refleksikan dan ulangi bahasa tubuh teman bicaramu. Dengan begini, mereka akan selalu senang saat bertemu denganmu. Untuk bahasa tubuh, pikirkan postur tubuhmu. Jaga dagumu sejajar dengan lantai dan selalu buka dadamu. Saat duduk, silakan menyilangkan kaki agar postur tubuhmu tetap terjaga dengan baik. Banyak orang bisa dengan tak sadar merasakan suasana hati orang lain di sekitar. Jadi, kalau ingin temanmu merasa nyaman saat mereka bersamamu, jagalah suasana hatimu, atau setidaknya berusahalah. Mood positifmu akan menyebar, dan orang lain langsung menyukaimu hanya karena mereka nyaman di dekatmu. Selalu harapkan hal baik dari orang lain. Mungkin kedengarannya klise, tapi jika kamu berpikir teman bicaramu tidak baik, perilakumu ke orang ini juga akan ikut buruk. Kemungkinan besar mereka akan membalasnya. Tapi, jika kamu menunjukkan sisi ramahmu, kebanyakan orang akan melakukan hal yang sama. Yang satu ini agak kurang logis.
Jika kamu terlalu baik dan altruistik, beberapa orang mungkin tidak ingin bekerja dan berteman denganmu. Kedengarannya aneh, tapi orang-orang yang terlalu tanpa pamrih membuat orang lain merasa mereka terlihat jahat. Sementara sebagian orang lain tidak percaya ada yang namanya ketulusan murni. Ya, nggak ada yang beneran suka sama si sempurna. Lagi pula memang ada. Jadi, saran dariku adalah sesekali kamu bisa menunjukkan dirimu tidak sempurna. Psikolog mengatakan orang-orang cenderung menyukai mereka yang sesekali berbuat salah. Kamu setuju? Jangan coba-coba menyentuh orang lain tanpa henti. Sentuhan halus bisa membuat orang lain merasa kamu orang baik saat kalian mengobrol. Coba sentuh punggung atau lengannya sedikit, tapi tolong jangan terlalu lebay. Sebuah eksperimen menunjukkan pelayan yang menggunakan teknik ini saat memberi kembalian mendapatkan tips yang lebih besar. Wow, lumayan. Supaya lebih disukai, ceritakan rahasiamu ke seseorang. Pilihlah rahasia pribadi yang kedengarannya sangat penting. Tapi, lawan bicaramu harus menceritakan rahasianya juga dan berjanji takkan membocorkannya. Kepercayaan sama pentingnya dengan kesetiaan dan kejujuran. Pertanyaan basa-basi seperti, apa warna favoritmu? Boleh-boleh saja. Tapi, coba ceritain tentang cinta pertamamu dong. Mungkin bisa membantumu mengenal seseorang lebih dekat. Tapi berhati-hatilah dalam memilih pertanyaan dan tanyakan saat kamu yakin itu takkan menyakiti perasaannya. Tingkahmu di internet membentuk kesan umum yang orang miliki tentangmu. Jangan membagikan terlalu banyak foto di media sosial. Mungkin kamu mengira akan terlihat ramah dan terbuka. Tapi penelitian terkini membuktikan bahwa orang lain tampaknya tidak begitu peduli dengan mereka yang terlalu banyak berbagi kehidupan ke internet. Tapi jangan coba menjadi sebaliknya. Tidak berbagi sama sekali bisa lebih buruk daripada kebanyakan berbagi. Akan terkesan mencurigakan kalau seseorang punya terlalu banyak atau terlalu sedikit orang di daftar teman mereka. Penelitian lain mengungkapkan jumlah yang pas adalah sekitar 300 orang. Mereka yang punya teman di bawah 100 orang kurang begitu disukai. Sementara yang punya lebih dari 300 dipandang so eksis atau terlalu sibuk main medsos. Ya, nggak usah peduliin soal 300 orang deh. Kalau kamu punya 6 teman sejati yang benar-benar mengenal dan menyayangimu, itu jauh lebih baik daripada 300 teman internet. Yap, begitulah pendapatku. Oke, kembali ke tema utama. Saat bicara dengan seseorang dan mendapatkan tanggapan menyebalkan, cobalah tatap matanya. Banyak orang mulai merasa ada yang salah saat diperlakukan begitu, dan mungkin itu membuat mereka berubah pikiran. Tapi, lain cerita kalau kamu minta dibeliin mobil sama orang asing ya. Jangan terlalu mengadi-ngadi. Setiap kali berdebat dan lawan bicaramu terus melawan pendapatmu, mulailah bicara lebih cepat. Dengan begini, mereka tak akan punya cukup waktu untuk memproses ucapanmu. Harus berpikir ulang dan mungkin mempertimbangkan kembali pendapatnya. Begitu juga sebelumnya. Saat seseorang setuju denganmu, bicaralah lebih lambat agar mereka dapat menelaah obrolan dengan baik. Sekali lagi, bicara dengan cepat gak bakal bikin kamu dibeliin mobil sama orang asing. Kenapa mobil mulu sih? Caramu meminta bantuan juga penting jika kamu ingin memastikan permintaanmu terwujud. Kita semua ingin merasa penting. Jadi, kalau kamu mengatakan, aku pengen kamu, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan bantuan. Batu gunting kertas sering kita pakai untuk membuat pilihan sulit, tapi ada trik untuk memenangkannya. Tepat sebelum sweet, tanyakan pertanyaan asal ke lawanmu. Seperti, kamu tahu nggak kita semua terbuat dari piksel? Temanmu akan bingung dan kemungkinan besar nggak akan pakai gunting. Santai aja, emang ini gunanya teman. Adalah kombinasi kata ajaib yang harus kamu katakan setiap kali seseorang berkata, terima kasih atas bantuanmu. Intinya, silakan katakan apa saja kecuali nggak masalah, yang cuma membuat temanmu merasa dikecilkan. Beberapa orang cenderung melupakan hal baik yang baru kamu lakukan untuknya, tapi malah membuatnya mengingat mereka berutang padamu. Respons baik lainnya adalah sama-sama. Aku udah jarang dengar yang satu ini. Membaca bahasa tubuh bisa membantumu membaca pikiran seseorang. Jika lawan bicaramu menutup mata, mereka menyembunyikan sesuatu atau bosan denganmu. Mungkin keduanya. Saat seseorang menyentuh mulut, penyebabnya pasti karena dia nggak sengaja mengatakan sesuatu atau lagi sariawan. Orang juga bisa dibaca dari caranya duduk. Orang yang condong ke depan saat duduk biasanya tertarik dan menyukai teman bicaranya. Jika seseorang cenderung bersandar, itu menunjukkan dia bosan dan tidak ingin diajak bicara.
Mau bagaimanapun, kamu mengetahui sesuatu tentangnya. Selamat mencari teman!